Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, mari kita awali majelis ilmu kita yang berkah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, dasar berangkatnya kajian kita di subuh ini adalah surah An-Nisa ayat 2. Surah An-Nisa ayat 2. Ayat ini masih terkait dengan HKI, hukum keluarga Islam. Jadi dalil-dalil tentang hukum keluarga Islam itu pertama dari Al-Quran, kedua dari hadis-hadis Nabi, ketiga dari qiyas, keempat ijma' ulama. Surah An-Nisa ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum. Dan kamu berikanlah kepada anak yatim itu amwalahum, harta mereka. Wa atul yatama, dan kamu, nanti akan kita jelaskan kamu ini siapa. Dan kamu serahkan kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa itu akan harta mereka. Amwalahum, harta yang memang milik mereka, milik dia. Jadi ada seseorang wafat meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Begitu ayahnya wafat, meninggalkan aset, terus diwariskan kepada anak, apakah bentuknya cucian mobil, apakah bentuknya toko harian, apakah bentuknya kebun sawit, apakah bentuknya apa lagi Pak? Bantulah. Apalagi? Ya yang bapak-bapak ibu punya lah. Tanah kapling. Kan tidak mungkin anak kecil ini memegang aset kan? Betul apa tidak? Tidak mungkin kan? Tapi itu punya dia. Maka begitu ayahnya wafat, aset-aset tadi tentu ada yang tukang pegang dulu sementara anak ini besar. Itulah yang disebut dengan kamu tadi. Jadi dalam sistem keluarga Islam kita, boleh jadi kamu itu dalam kurung adik kandung ayahnya, om. Ya. Boleh jadi kamu itu kakaknya yang paling besar, karena kebetulan adiknya itu masih kecil. Paham maksudnya Pak? Nah, kamu yang sebagai wali yang sekarang sedang memegang aset anak ini, kalau anak ini besok sudah besar, sudah waktunya wa'atu, kamu serahkan. Karena posisimu hanya sebagai memegang. Diserahkan. Kalau ada Al-Quran membuat kalimat dan kamu serahkan kepada anak yatim yang sudah dewasa harta mereka, berarti ada yang tidak menyerahkan. Paham maksudnya Pak? Nah, banyak yang tidak menyerahkan. Nah, yang kita bicarakan itu adalah harta anak yatim yang memang milik mereka hasil dari wafat ayahnya. Tidak termasuk ruang lingkup pembicaraan harta anak yatim ini adalah harta infak yang tertulis di dinding masjid. Tidak masuk ini. Paham Bapak Ibu? Nah, kalau itu bukan harta anak yatim itu, tapi donatur dari masyarakat untuk anak yatim. Seperti apa cara baginya?
Seperti apa cara pengelolaan yang donatur tadi? Karena dikumpulkan dari masyarakat dan diberikan amanah kepada pengurus masjid, maka berpulanglah kepada pengurus masjid tata cara mengelolanya. Beda masjid mungkin beda caranya. Betul apa tidak? Masjid ini contohnya yang masih SMP masih dikasih duit donatur yatim tadi. Di masjid lain SMA masih dikasih. Di tempat lain hanya anak SD yang dikasih. Kok berbeda-beda, Pak? Tergantung PT-nya. Kalau duitnya sedikit, anak yatimnya banyak, SD saja yang diberi. Paham maksudnya? Ada di beberapa masjid S2 masih dikasih duit untuk kuliah. Kenapa? Duitnya banyak. Jadi tidak bisa satu masjid mencontoh masjid yang lain. Karena nanti berpulang kepada sistem organisatoris masjid masing-masing. Kalau soal yang kita bahas ini berlaku untuk seluruhnya. Jadi wa'atul yatama amwalahum, serahkan kepada anak yatim itu harta mereka yang sudah dewasa. Jadi kalau bentuknya umpamanya kebun, anak ini umurnya 3 tahun, kemudian punya kebun. Kebetulan kebun tadi sama-sama dengan adik kandung ayahnya. Berarti dipanggilnya Pak Cik atau Oom. Karena ini soal kebun, Oomnya tadilah yang merawat. Setiap minggu, setiap panen, ya, kemudian dibiayai masuk TK, perlengkapan lebaran, perlengkapan sekolah, itu disubsidi dari, bukan subsidi, memang milik dia. Kalau subsidi kan bukan milik dia, diambil biayanya dari milik dia, kebun tadi. Sampai dia SD, SD-nya SDIT, sampai dia masuk pondok tuh 20 juta lebih, baju, pakaian, segala macam full, sampai dia kuliah S1, kedokteran segala macam, dibiayai dari situ, ya. Dan ternyata anak yatim ini perempuan, sampai akad nikah dibiayai, dan kebun itu dirawat oleh oomnya, dibersihkan, disemprot, dipupuk segala macam. Nah, begitu sudah akad nikah, siapa yang menikahkannya? Ya adik kandung ayahnya, kan bisa sebagai wali. Begitu dinikahkan, alhamdulillah, 2 hari lagi ditelepon oleh om. Nak, di mana kalian? Di rumah om. Besok jam 7.30 om jemput, bawa suamimu. Kemana om? Ikut sajalah, sarapan dulu ya. Sarapan, jemput. Bawa, pakai mobil bawa. Kemana nih? Bawalah. Ternyata satu wilayah ada sawitnya. Ada kemudian petugas yang tukang jaga. Nah, ini kebun sawit ayahmu. Jumlahnya sekian hektar, per minggu kita panen sekian. Inilah dari kecil biaya hidupmu. Sisa dari biaya itu Oom simpan dalam rekening, ini rekeningnya atas namamu. Oom hanya N atas nama untuk supaya mudah mengambilnya. Sekarang karena kamu sudah menikah, selesailah kewajiban Oom. Ini Oom serahkan rekening, ini sertifikat tanah sawitmu, ini adalah tukang kebun. Sejak hari ini, wahai tukang kebun, kamu serahkan duitnya sama anak ini, tidak lagi sama saya. Apakah ada Oom seperti itu? Ya ada Pak, tapi jangan ribut. Alhamdulillah, baru mantap. Jadi serahkan kepada anak yatim yang sudah dewasa itu aset mereka. Kenapa Al-Quran mengatakan serahkan? Karena memang banyak yang tidak.
Sekarang apa yang terjadi? Kata Al-Quran, wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib. Haram kamu menukar yang baik itu dengan yang jelek. Jadi ada kebiasaan wali ini saat waktu menyerahkan diceng. Umpamanya sawit yang punya wali ini buahnya tidak banyak, tonasenya, yang anak yatim ini subur tonasenya, banyak, diceng Pak. Ternyata kalau Al-Quran menyebut itu berarti banyak yang mempraktekkan. Yang diserahkan yang jelek. Apakah ada OOM seperti itu? Ada juga dicengnya. Kalau kita baca tafsir tentang wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib, haram kamu menukar yang baik dengan yang jelek dengan yang baik dengan yang jelek ini, zaman hidup para ulama mufassir, mereka mencontohkan kambing. Jadi yang punya anak yatim kambing gemuk, yang punya wali ini kambing kurus. Waktu menyerahkan yang diserahkan yang mana? Kambing kurus. Karena mungkin itu contoh yang tersedia di lapangan. Kalau sekarang kan banyak itu contohnya, ya. Karena kan perkembangan ekonomi. Mungkin saja kolam ikan. Ada kolam ikan yang airnya lancar, ada kolam ikan yang airnya tidak lancar. Yang punya anak yatim ini posisinya strategis, kolam itu lancar air masuk keluarnya. Yang punya si OOM ini terpaksa pakai sumur, jadi biayanya tinggi. Waktu menyerahkan yang mana diserahkan? Nah, yang airnya tak lancar ini. Nah, Bapak carilah contohnya, lanjutkanlah, buatlah makalahnya. Masing-masing mahasiswa buat contohnya 2, kan itu lagi. Kan itu cara kuliahnya ya. Lanjutkanlah yang lain itu. Emas. Yang satu emas. Ibu-ibu kan ada punya mazhab. Kalau di sini beli emasnya bagus nih. Harga jualnya tinggi. Kalau beli di sini harga emasnya buruk. Harga jualnya rendah. Nah, yang punya anak yatim emasnya ini yang kualitas bagus. Walaupun sama-sama jumlahnya. Waktu menyerahkan yang mana diserahkan? Yang jelek. Kenapa Al-Quran mengatakan jangan diceng? Kan catatannya kan kadang-kadang tidak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu pemahaman ayat. Terus, ya, sekarang kita buat contoh. Apa yang dimaksud dengan menyerahkan? Nah, ada praktek dalam rumah tangga Muslim yang itu sangat salah, tapi terkadang tidak disadari. Tidak disadari. Nah, kebetulan yang memegang aset anak yatim itu ibunya. Boleh jadi apa tidak ya? Ibu kandung. Ibu kandung. Nah, jadi begini. Seseorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki. Ya, jadi perempuan dinikahi laki-laki. Memang seperti itu Pak, mesti laki-laki dan perempuan. Karena sekarang ada orang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan ketika menikah, syaratnya kan calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan. Nah, kalau ada orang menikah, syarat mempelai laki-laki itu pastikan dia laki-laki. Yang perempuan pastikan dia perempuan. Karena begitulah menikah 3 bulan baru ketahuan ternyata yang laki-laki ini, nah, atau yang perempuan ini, banyak yang macam itu Pak, sudah tua dunia nih, tuh banyak kasusnya. Nah, begitu seorang perempuan dinikahi oleh laki-laki, kebetulan laki-laki ini sudah punya aset. Asetnya ini pernah juga kita ceritakan, kita sampaikan terkait dengan ayat ini, tapi kita kokohkan hari ini balik. Laki-laki ini punya aset sebelum menikah, jadi hebat dia. Asetnya itu sekitar 600 juta. Jadi sudah dia pegawai bank, kemudian dia bermain saham,
kemudian dia berbisnis di bidang kafe ini. Jadi anak-anak muda sekarang ini, dia buka kafe dengan kawan-kawannya, kemudian mereka berbagi modal. Dari hasil usaha dia ketika muda itu, ternyata dia punya aset 600 juta. Memang tidak berbentuk duit cash, tetapi berbentuk aset. Ada mobil, ada tanah. Menikah. Alhamdulillah, menikah. Nah, begitu menikah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hamillah perempuan ini. Alhamdulillah, senang hatinya. Menikah, dapat suami baik, punya aset, kemudian baik sekali, hamil, kemudian lahir anak laki-laki. Senanglah keluarga ini. Nah, tetapi Allah mentakdirkan lain. Baru umur anak ini 1 tahun, meninggallah suami ini. Ya, karena corona meninggal. Begitu suaminya meninggal dunia, ya, padahal suami ini orang baik ini. Kata orang baik ini cepat meninggalnya. Maka bapak-bapak ini tidak mau baik-baik betul dia. Cepat meninggalnya. Nah, berarti sekarang mayit wafat, meninggalkan aset 600 juta, kan begitu tuh. Meninggalkan 1 orang istri, dan meninggalkan 1 anak laki-laki kandung. Nah, ternyata yang suami ini, ayah ibu kandungnya sudah wafat jauh-jauh hari. Jadi karena dia anak yatim itulah, dia tampil hidup dengan keras. Ya. Jadi karena tidak ada ayah itu, dia lebih fake. Dia lebih mandiri cepat. Ya. Karena ternyata banyak anak-anak yatim itu, Pak, dia cepat di kemudian hari teruji dia. Karena tanpa ada ayah, teruji dia. Nah, dari seleksi alam dia bisa fake dia. Nah, punya aset 600 juta. Nah, sekarang kita bicara waris. Ada mayit wafat, meninggalkan 1 orang istri, meninggalkan 1 anak kandung, dan mayit tidak lagi punya ayah ibu. Sekarang, seperti apa kita cara membaginya? 600 juta ini adalah harta yang murni milik pribadi mayit, dan itu tidak termasuk harta bersama, karena ketika menikah, karena baru 2 tahun, mereka tidak punya harta bersama. Jadi memang murni milkul mayit. Nah, sekarang seperti apa cara pembagiannya? Cara pembagiannya adalah si istri, karena mayit ini wafat meninggalkan anak kandung, maka istri memperoleh 1/8 dari 600 juta tadi. Berapa, Pak, 1/8 dari 600? Ayo. 100 berapa? 75 juta. Jadi istri mendapatkan bagian 75 juta. Nah, berapa sisanya lagi? 525 juta. 525 juta, itu hampir setengah M, itu milik anak kandung mayit, ya tentu anak ibu ini juga ya. Milik anak kandung mayit yang masih bayi umur 1 tahun. Ya, berapa untuk anak? 575. Harta habis. Tentu nanti sebelum dibagi, tentu dipotong dulu utang-utang mayit kalau ada, penyelenggaraan mayit kalau ada, dapat angka 600. Nah, sekarang siapa yang memegang aset 525 juta ini? Ibu. Ibu. Nah, wahai ibu, hati-hati, ibarat saham, ibarat kuota, milikmu hanya 75 juta di situ. Sisanya milik anakmu yang bayi yang tidak tahu apa-apa. Jadi kalau kamu ingin menikah, kalau kamu ingin membeli sesuatu kepribadian untuk milikmu, pribadi, barang pribadimu, kamu hanya boleh menggunakan 75 juta saja. Kalaupun kamu pakai yang 525,
itu kamu gunakan untuk kepentingan anak. Dia masuk TK, kamu ambil dari situ. Dia SD, kamu ambil dari situ. Tapi kalau kamu ambil lebih dari itu untuk milikmu, hati-hati. Nah, ketika habis masa iddah, 1 tahun kemudian, si istri ini, janda ini, ibu dari anak bayi ini, menikah lagi. Boleh apa tidak? Bolehlah. Bolehlah. Tapi hati-hati. Kalau kamu buat berolek di rumahmu, kemudian biaya catering, biaya sewa gedung, ternyata semuanya 120 juta. Kamu ambil bagian yang 525, maka kamu terhitung memakan harta anak yatim. Berapa jumlahnya? 50 juta. Terkadang dalam rumah tangga muslim, meskipun tidak ada pembagian secara jelas, ini milik saya, ini milik anak, harta itu masih bercampur, tetapi dalam catatan buku kita, asetmu cuma 75. Terkadang dalam rumah tangga muslim, ini tidak disadari. Seorang istri, begitu wafat suaminya, BPKB mobil dia yang megang, surat tanah mobil dia yang megang, buku rekening bank suami dia megang, disangka itu milik dia. Betul apa tidak? Tetapi nun yang paling dalam itu bukan milikmu. Jadi kalau ada bapak-bapak menikahi seorang janda yang seperti ini, meninggal anak suaminya, itu pekerjaan baik. Karena saya berpengalaman, dari beberapa orang yang konsultasi ke saya, itu terbuka rezekinya ketika dia menikahi janda yang punya anak yatim. Jadi dia anaknya 7, 6 itu anak kandung antara dia suami istri, yang paling dewasa itu adalah anak yatim yang dia nikahi ibunya. Sejak saya menikah dengan istri saya ini, Ustadz, terbuka rezeki saya. Itu hanya berlaku bagi bapak yang konsultasi tadi, yang bapak-bapak tidak berlaku. Nanti datang pula WA ke saya, Ustadz, tolong carikan awak cik Ustadz yang macam tadi. Tidak bisa. Nanti saya diserang oleh ibu-ibu nih. Nah, terbuka rezekinya bapak-bapak sekalian. Nah, kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang janda yang meninggal suaminya, dia punya aset, jangan matamu terbelalak dengan asetnya. Itu bukan milik dia, tapi milik anak yatim. Kalau kau berniat buruk, zalim namanya. Paham Bapak Ibu? Nah, pokoknya paham tidak paham lah. Nah, lanjut. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu memakan harta mereka, kamu masukkan ke hartamu. Seperti cerita seorang ibu tadi. Ya. Dia makan harta itu bersamaan. Ya. Kadang-kadang ada pula yang riskan. Begitu setahun sudah wafat suaminya, untuk mencari ketenangan, pergi umroh lah dia. Alhamdulillah, pergi umroh. Boleh apa tidak? Boleh. Umroh berapa harganya? Berapa Pak Ji? Katakanlah 30. 30. Ya, 30. Berarti kalau duitnya 75, pakai 30, berapa sisanya? 25. Ternyata ini janda akhlaknya baik. Ini janda, ini ibu yang mulia ini, yang meninggal suami, yang Allah uji dia dengan keimanan ini, akhlaknya baik. Dia tidak berangkat umroh sendiri. Dibawalah umroh ayah ibu kandungnya. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi menggunakan aset yang 525. Kan 30 berapa? 10. Stok berapa? 75. Kan kurang tuh. Dipakainya yang stok 525. Kenapa itu dipakai Ustadz? Berarti dia jahat. Bukan dia jahat, dia tidak sadar.
Paham? Dia tidak paham. Disangkanya aset itu milik dia juga semuanya. Dia tak tahu. Walaupun tidak terjadi pembagian waris secara jelas dalam rumah tangga ini, tetapi kamu mesti paham bahwa bagianmu cuma sekian. Itu yang perlu kita belajar. Itu yang perlu diketahui oleh masyarakat muslim, oleh rumah tangga muslim, agar tidak salah jalan. Nanti kenapalah hidup saya bertambah payah, kelam, kok ekonomi tidak naik-naik. Rupanya ada yang salah dalam rumah tangga yang dia tidak sadar. Itulah agama turun. Nah, untuk apa 525 ini? Untuk kebutuhan anak. Kalau habis oleh anak, tidak masalah untuk anak. Innahu kana huban kabira. Ini berat. Huban kabira. Kata Allah, kalau kalian makan harta anak yatim tadi, atau tidak kalian serahkan, atau kalian ceng, ya kan, kalian ceng, tukar tempat. Jadi motifnya mensiasati, dia tukar tempat. Bentuknya sama, Pak, tapi kualitasnya beda. Ya, umpamanya omnya tadi punya Fuso, mobil Fuso. Ayah kandungnya juga mobil Fuso, kan sama tuh. Tapi mobil Fuso yang omnya ini pernah tabrakan sekali. Nah, kan beda lagi kualitasnya. Nah, nanti ketika yang diserahkan, waktu menyerahkan, apa yang diserahkan? Fuso yang tabrakan ini. Kan itu tidak boleh. Nah, sekarang terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Ternyata ada kasus. Nah, kasus ini ternyata wali anak yatim itu adalah sepupu. Sepupu itu ayah mereka adik-beradik kandung. Jadi aset ini dipegang oleh sepupu. Ya. Nah, anak yatim ini kebetulan perempuan. Sepupu yang memegang aset tadi, ada cucian mobil, ada jasa transportasi Pekanbaru, Jakarta dalam bentuk ekspedisi. Itu kan asetnya banyak tuh. Kemudian ada perkebunan, dipegang oleh sepupu tadi. Diperkirakan 1 bulan keuntungan aset dari sekian banyak bisnis itu sekitar 75 juta sebulan. Banyak itu, Pak. Banyak, Pak. Ya. Bagi orang kecil, Bapak Ibu. Bagi orang 75 juta sebulan itu kecil. Karena ada orang berkokok ayam pagi 20 juta masuk rekeningnya. Kalau awak berkokok ayam pagi 75.000 potong julo-julo. Nah, bagi orang kecil. Nah, sekarang ini karena kecil inilah, karena kecil-kecil aset inilah maka ke masjid. Ini kalau ada banyak duitnya entah Sabtu ini entah kemana-mana lagi nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata sepupu boleh enggak saling menikah? Dalam kaji kita dulu. Jawab. Boleh. Boleh. Nah, memang wajar dapat nilai A kemarin. Boleh. Nah, tetapi dia posisinya wali. Begitu anak yatim ini dewasa, sudah mulai umur menikah, dia mulai khawatir kalau nanti anak perempuan ini menikah dengan laki-laki lain, berarti saya mesti serahkan hartanya. Maka timbullah siasat di kepalanya supaya harta itu tidak diserahkan kepada anak yatim ini, dia yang menikah dengan anak yatim tadi. Tapi motivasinya bukan menikah, mencari istri dalam rangka sakinah mawaddah warahmah, tapi motivasinya adalah aset. Nah, Bu, kira-kira suami ibu dulu menikah ibu apa motivasinya? Jawab. Antala Ustaz, antala.
Saya tengok suami saya itu daripada nak dapat yang lain, jatuhlah ke saya. Ya, lanjut. Ingat, atas dasar ada wali anak yatim yang seperti itu, turunlah ayat ketiga. Kalau tadi ayat berapa tadi? Ayat kedua. Kata Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Dan jika kamu tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim yang perempuan kalau kamu ingin menikahinya, wali, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Maka nikahilah perempuan lain, mau 2, mau 3, mau 4, tapi jangan dia. Itulah cerita poligami itu sebenarnya. Paham Bapak Ibu? Ini memang kuliah tafsir betul kita nih. Nah, itulah dasarnya ayat poligami. Jadi ayat poligami itu berangkat dari cerita seorang wali yang tidak adil terhadap anak yatim perempuan. Artinya, kalau kamu nikahi perempuan lain mau 2, mau 3, kamu lampiaskan nafsumu sama perempuan itu, kamu nanti kemudian tidak bisa berlaku adil, tapi itu sedikit dosanya dibandingkan memakan harta anak yatim ini. Maka kalau ada orang menikah 2, 3, atau 4, itu dasarnya memang menghindari dari perbuatan yang tidak benar. Nah, sekarang banyak juga orang menikah 2 atau 3, tapi lewat JNS. Pernah dengar? Pernah dengar? Bapak-bapak pernah dengar? Kurang update bapak-bapak nih. JNS itu cek di Google, jasa nikah siri online. Ustadz kok tahu Ustadz? Apakah Ustadz yang menjadi admin linknya? Ini ya. Banyak duitnya Pak, 2 juta satu kali nikah. Kenapa saya tahu? Karena ada jamaah konsultasi. Jasa nikah siri online. Saya tanya, di mana Bapak dulu? Dia ribut dengan istrinya. Ribut dengan istrinya itulah dia nikah siri. Jadi ibu-ibu jangan ribut-ribut dengan suami. Bu, dengar nih. Nggak dengar nih. Suami ini jangan diribut-ributkan. Kalau saya sakit-sakit hati ibu, meledak, biar meledak di perut, jangan meledak di mulut. Ini bapak-bapak ini orang nekat-nekat semuanya nih. Malah panik setiap hari kan. Maaf, ini yang nikah siri jasa online ini karena melakukan hubungan badan, istrinya sering ngomel-ngomel, merendahkan derajat suami. Laki-laki ini punya wibawa dia. Kalau wibawanya naik, semuanya dilaluinya. Tapi bapak-bapak dalam ini enggak nampaknya. Ikut-ikut. Itulah dasar dia. Di mana bapak menikah? Saya memang enggak tensi saya menengoknya. JNS Ustaz, jasa nikah siri. Dengan siapa bapak menikah? Cinta pertama saya waktu SMA dulu. Mana suami dia? Kok menikah bapak dia? Suaminya sudah meninggal. Dari mana bapak kenal? Baru 3 tahun belakangan. Dari mana? Dari Facebook reuni. Bu, apa ribut? Berapa umur bapak sekarang? 55. Umur perempuan tuh berapa? 54. Di mana bapak menikah? JNS Ustaz. Apa tuh kata saya? Jasa nikah siri online. Coba tengok linknya, dibukanya linknya. Ada kok Ustaz, surat nikahnya ada. Tengok kata saya. Nampak saya Pak. Nanti kalau mau nengok, datang ke saya pribadi. Nggak bisa di-share. Mau pula dia men-share-nya, seharusnya itu kan data dokumen. Ya. Lanjut nih. Saya baca Pak.
penghulu Ustadz Udin itu aja. Tidak ada saya tengok Dr. Randus Haji apalah gitu ya, alamat handphone, alamat kok nggak ada. Nama saja online. Tapi di mana menikah? Di salah satu hotel Ustadz. Berapa bapak bayar? 2 juta. Istri bapak siapa yang jadi wali? Orang tuh yang cari Ustadz. Tahu enggak bapak, wali itu mesti dari saudara kandung istri. Kalau tidak ayah kandung, saudara kandung, atau sepupu kandung dari sebelah ayah. Kan itu yang jadi wali, kata saya. Saya tidak tahu Ustadz, tapi ada surat nikahnya. Ini penyelenggaraan nikah ilegal. Kalaupun nanti istri bapak tidak ada walinya, itu mesti wali resmi dari pemerintah, Pak KUA, kata saya. Tapi Ustadz, istri saya ini soleha, dia mengerti dengan saya, dibawa-bawanya ke situ. Hukum itu tak boleh terbawa oleh perasaan. Meskipun langit runtuh, hukum mesti tegak. Meskipun hati bapak kemudian sayang, hukum mesti tegak. Anaknya tahu apa tidak? Anaknya di luar kota Ustadz, ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi dengan siapa dia di Pekanbaru? Sendiri Ustadz, saya sewakan tempatnya. Kapan bapak pulang ke rumah istri bapak? Malam enggak Ustadz, karena saya malam dengan istri pertama. Siang-siang lah Ustadz. Jadi suami ibu tuh walaupun siang walaupun malam kontrol dia. Coba bayangkan. Ada, ini agak apa ya? Ini maaf. Tapi kemana pula pergi kita ceramah kita ini? Nantilah itu nih. Pak maaf Bu, ada istri merasa senang. Ini maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini pengalaman saya orang konsultasi ya. Ada istri merasa senang, suaminya nak mengganggu dia untuk hubungan badan. Senang dia tuh, nak diganggu-ganggu. Itu salah. Kalau ada suamimu tidak mengganggumu, tidak mengajakmu berhubungan seks, itu masalah. Yang aman tuh kalau dia datang meminta ke ibu, itu baru aman. Jangan ibu merasa tenang. Lah agak aman kini, tidak ada diganggu-ganggu. Agak tonang kini tahajud seketek. Kenapa tonang tahajud Bu? Tidak diganggu-ganggu, tidak pakai keramas-keramas. Baca Quran kini lah bisa 24 jam. Tiba-tiba kawan JNS rupanya. Paham ibu? Paham ibu? Paham enggak paham lah, itulah. Lanjut, ini itu Pak, ini saya begitu dapat, saya langsung koordinasi dengan KUA, dengan pihak apa untuk mencari ini. Tapi identitas ini saya sembunyikan. Dan saya menengok begitu cek link, memang banyak punya yang like Pak, yang suka. Saya tengok yang suka itu bapak-bapaknya semuanya. Heran pula kita, berani dia. Ya, bagus sekalian. Cukup sampai di sini penjelasannya. Kita buka tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu. Tapi yang maaf saya batasi ya. Yang ditanya bukan yang terakhir JNS ya. Waris ini. Itu nanti kalau tanya tidak sudah nanti itu. Yang waris tadi ya. Silakan Pak. Nih. Ya. Dia kalau bapak-bapak nih kalau tidak dibuat moderatornya dibatasi kemana-mana nanti kerjanya. Ini Bapak nih. Nih. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, apakah boleh misalnya seorang istri seperti yang Bapak ceritakan tadi punya anak satu laki-laki tapi masih kecil, kemudian yang hak warisnya kan masih dipegang oleh ibu. Betul. Kemudian dari cerita tadi itu juga dari hak bagian dari ibunya itu ada di barang saya. Nah, kemudian karena dia tidak ada pencaharian lain Ustaz, tapi dia punya keahlian. Jadi dia ingin mungkin membuka usaha wira swasta, apalah bentuknya. Kalau modal 75 juta mungkin kurang bagi dia. Nah,
kalau dia berunding dengan anaknya, karena masih kecil, masih bayi lah, karena tadi, kan belum bisa. Jadi kalau misalnya dia ingin supaya punya modal, kalau dia berhutang rasanya ya yang namanya orang hidup pas-pasan Pak, dari harta yang ditinggalkan itu yang ada susah orang percaya Pak. Apakah boleh dia berniat digabungkan harta dia dengan harta anaknya, kemudian nanti setelah dewasa 3 kebagian dibagi sesuai menurut porsinya begitu juga. Terima kasih Ustaz. Jawabannya boleh. Silakan, tidak ada masalah. Jawabannya boleh. Jadi silakan. Artinya anak sebagai pemodal, ibu sebagai pelaksana modal, dan usahakan ambil bisnis-bisnis yang pasti, yang tidak ada tinggi tingkat kerugiannya. Nah, andai kata Ustaz, dia sudah berusaha, sudah berkembang bagus, tahu-tahu yang namanya nasib bintang itu datang. Nah, tahu-tahu habis harta itu. Bagaimana hukumnya? Apakah dia ikut menanggung dosa? Terima kasih Ustaz. Jadi memang kalau nanti bisnis itu 50-50 akan dimungkinkan punya potensi rugi, sebaiknya jangan. Maka sebaiknya itu ibu konsultasi dulu. Paling aset yang aman itu apa Pak? Beli tanah buat kebun. Karena kalau beli tanah buat kebun, serugi-rugi buat kebun kita masih punya tanah. Tapi jangan bisnis-bisnis yang sifatnya spekulatif, spekulasi. Ya Bapak tahulah itu tidak ada hubungan dengan waris itu soal bisnis saja itu. Konsultasikan dulu. Kenapa? Karena ini masa depan anak kandung. Paham Pak ya? Masa depan anak. Konsultasikan dulu, pastikan. Kalau menyimpan duit karena ini anak ini masih kecil, 20 tahun lagi nanti akan diserahkan. Kalau nyimpan uang, risiko. Sebaiknya nyimpan emas, kan begitu. Kalau kan nyimpan aset ke tanah. Kan? Tapi kalau dia berbisnis membuka produk skincare terbaru secara online, ibu ini tidak paham bisnis, tidak mengetahui bagaimana pasar, itu jangan. Ya Pak ya, itu saran saya jangan. Karena ini aset tidak boleh dijadikan main-main. Apalagi aset yang sifatnya profitnya pasti, nanti bapak-bapak tahulah gitu ya. Ya Pak ya, jadi pikir-pikir betul dulu. Kalau perlu datang ibu-ibu nih ke bapak dulu konsultasi, nggak apa-apa lah nanti. Ibunya ada sekarang. Nah, kalau ada ibunya suruh konsultasi dulu. Ya Pak ya, pada prinsipnya boleh, tapi hati-hati. Ya kan? Pada prinsipnya boleh, tapi hati-hati. Ya. Termasuk nanti bapak 500 juta bisa nggak beli mobil untuk travel? Bisa. Tapi hati-hati, mobil itu asetnya turun itu. Mungkin nggak dari jasa beli itu nanti terbeli mobil? Kan juga nggak mungkin. Apalagi resiko rusak, jatuh, kecelakaan. Ya Pak ya. Ya, terima kasih. Yang lain silakan Pak. Mungkin ibu-ibu di belakang. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan contoh soalnya kalau harta suami sebelum menikah, tapi kalau hartanya setelah menikah, otomatis mungkin hartanya itu kan berbeda Pak Ustaz. Ya, otomatis. Jadi tadi contoh soal kita kan aset yang murni milkul mayyit yang didapatkan sebelum menikah. Kalau 600 juta itu adalah harta bersama, tentu kita lakukan dulu pemisahan. Posisi istri 300 juta, posisi mayit 300 juta.
Dari 300 juta posisi mayit, istri dapat 1/8 lagi dari situ. Yakni sekitar 32.500.000, ya kan? Nanti sisanya baru milik anak kandung. Tentu berbeda skemanya lagi. 300 juta ditambah 1/8, 300 juta sisanya. Banyak itu punya ibu itu. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Ada yang lain, Bapak? Nah, ini tadi kita mencontohkan yang meninggal itu suami. Kalau nanti yang wafat istri, tentu suami dapat 1/4 dari 600. Berapa 1/4-nya? 150. Sisanya berapa? 4,5 milik anak. Nah, jadi kan coba-coba, kalaupun menikah lagi, saudara hanya boleh bisa bawa menikah 125. Yang sisanya milik anak, jangan diganggu-ganggu. Nah, banyak juga seorang suami, begitu istrinya meninggal, merasa seluruh aset milik dia. Nah, itu hati-hati. Ini sebenarnya tidak ada pihak yang memantau terhadap keluarga ini. RT tidak, RW tidak, Satpol PP, polisi tidak ada yang memantau. Bahkan mungkin keluarga kandung sebelah suami juga tak akan pantau. Betul apa tidak? Ini hanya yang memantau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah kajian hukum perdata, sifatnya aduan. Kalau anak kandung tadi merasa dirugikan, dialah yang punya legal standing untuk mengadu. Nah, sekarang bagaimana mengadu kalau dia masih kecil? Letak kezalimannya di mana? Jadi memakan harta anak yatim itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa disebut zalim? Zalim itu berada pada posisi kita kuat, yang satu lemah. Itu yang zalim itu. Anak kecil bayi ini kan tidak tahu apa-apa. Padahal kalau belanja ke supermarket, dibakailah duit anak yatim ini 1 juta. Dari yang 525 juta tadi oleh ibunya diambil 2 juta. Untuk belanja anak bayi. Boleh apa tidak? Dibeli susunya, dibeli pampers, dibeli bajunya. Oleh ibunya numpang pula dia parfum, skincare. Boleh apa tidak? Nggak boleh itu. Ya, ini Pak. Untung bertanya, aku nak entah kemana-mana penjelasannya nih. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Kalau kita lihat dari contoh kasusnya kan merupakan si istri dari yang mempunyai anak, tapi suaminya meninggal. Kalau kita balik lagi, si istrinya meninggal, kemudian si laki-laki atau suaminya ini yang menjadi wali, menjadi tempat penitipan terhadap anak yatim. Tentu sebagai orang tua laki-laki kan punya 2 tanggung jawab. Iya. Satu, menjaga harta si anak tadi, tapi juga tetap membelanjai si anak sebagai tanggung jawab. Iya. Tentu sebagai laki-laki sini sedikit agak susah untuk membedakan mana belanja tanggung jawab sebagai laki-laki dan juga mana si harta si anak yatim ini tadi gitu. Anak piatu. Anak piatu ini mungkin sedikit penjelasannya terkait dengan itu. Bapak ini kalau di kampus sudah bisa jadi asisten dosen ini. Termasuk mahasiswa pintar nih. Saya ngerti betul kayaknya nih. Pak, beda posisi istri dengan suami. Kalau posisi ayah itu kan pemberi nafkah. Jadi kita memberikan nafkah kepada anak tanpa mengganggu aset yang milik anak. Jadi ternyata ada anak yang memang kaya sejak kecil. Paham? Kalau ibu kandungnya ini dari orang kaya dan dia punya aset dari ayah kandungnya, mungkin 2M, 3M, paham ya? Mungkin dia dapat aset banyak. Nah, kita sebagai ayah tidak boleh mengambil milik anak tadi sebagai nafkah, karena kita posisi pemberi nafkah. Nanti ada ayat wa man kana faqiran.
Kalau seandainya memang ayahnya itu fakir, sejak meninggal ibunya dia tidak punya aset lagi. Karena mungkin numpang dengan istri, tapi dia fakir. Ternyata anak ini punya aset. Umpamanya bentuknya cucian mobil. Dia yang jaga, si bapak. Boleh tidak bapak itu ambil upah dari situ? Boleh. Menurut ketentuan upah, entah sehari 200.000 umpamanya. Nah itu boleh itu, fakiran. Karena posisinya fakir. Nah, tetapi tidak boleh mengambil pokok. Walaupun 200.000 tadi kembali juga ke anak. Karena jadi kewajiban. Nah, tapi kalau waman kana ghaniyan, kalau seandainya wali tadi kaya, maka kalau bisa jangan mengambil bagian, seharusnya dia punya bagian loh dari mengelola aset ini secara manajerial. Kalau dihitung direktur dia dapat bagian 5 juta sebulan. Tapi itu tidak diambil, dimasukkan ke pokok harta anak yatim. Itu lebih baik. Fal yasta'fif, kata Allah, hendaklah tahan. Supaya aset anak ini bertambah banyak, bertambah besar. Ketika besok dia dewasa, dia sudah punya aset yang bisa berdiri sendiri di kakinya sendiri tanpa meminta-minta kepada orang lain. Ya Pak ya? Mantap, luar biasa. Cukup Bapak Ibu? Ada lagi Bu? Nah, enggak apa-apa lah Pak ya. Cepat Bu, ini wajah-wajah nak pulang cepat aja nih. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Mohon penjelasannya apa yang dimaksud dengan harta gono ini? Pertama, yang kedua, JNS online tadi haram. Ini salah-salah kaji kita pagi ini. Nah, gono gini sebenarnya, gono gini itu tidak kita temukan dalam fikih-fikih klasik. Fikih-fikih kita ini kan datangnya dari Timur Tengah yang disusun oleh para ulama-ulama, di mana di situ kuat posisi patriarkat, di mana laki-laki lebih berkuasa jauh daripada perempuan. Jadi perempuan itu hanya di rumah, ya, laki-laki yang bekerja, laki-laki yang mengurus rumah tangga, tentu lewat pembantu ya, laki-laki yang ke pasar dan segala macam. Perempuan tidak boleh nyetir mobil, perempuan tidak boleh ke mall, ya. Perempuan tidak boleh masuk ke kantor-kantor, masuk ke perusahaan. Seperti itu kondisi sosiologis masyarakatnya. Berbeda dengan sosiologis masyarakat kita Asia Tenggara. Kita hampir sama dengan Mesir. Jadi Mesir, Uzbekistan, Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, pokoknya Islam Asia Tenggara itu berada pada posisi istri memiliki pekerjaan yang semitra dengan suami. Maka ada istilah gono gini. Maka terbagi 3 lah harta kita dalam rumah tangga. Ada namanya harta bawaan, sebelum menikah kita punya harta bujang atau harta gadis. Yang kedua, harta gono gini, aset yang kita miliki sejak kita menikah dengan suami. Ya, itu namanya gono gini. Biasanya kalau saya cross check ke pengadilan agama, Pak Hakim, kalian di pengadilan seperti apa cara membagi harta gono gini? Begini standar kami Ustadz. Kalau rumah tangga ini tidak ada konflik, tidak ada tuntut menuntut, rumah tangga mereka aman-aman saja sejak menikah, tidak ada gugat-menggugat, biasanya kami bagi 50% saja, bagi 2 langsung. Tapi kalau rumah tangga itu gugat-menggugat, tuntut menuntut, kami akan lakukan pemeriksaan siapa yang lebih banyak asetnya di situ. Dilakukanlah pemeriksaan. Apa maksudnya Pak ya? Nah, itu dibagi 2 kalau dia aman. Nah, itu gono gini Bu, terjadi ketika kita sudah menikah. Nah, nanti ada lagi harta yang ketiga, namanya harta masing-masing. Ada orang menikah suami istri, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba istri meninggal ayahnya, dapat waris dia. Kan dapatnya setelah menikah tuh, tapi tidak masuk dalam gono gini, itu harta masing-masing namanya. Ya Bu ya? Nah, JNS, apakah itu haram? Kita tidak bisa menilai dia haram atau tidak, kecuali kita telusuri kronologisnya. Karena boleh jadi yang menikahkannya Ustadz Udin tadi.
Tetapi yang perempuan dapat surat sah dari ayah kandungnya untuk dinikahkan. Boleh jadi kan? Kan nikah siri itu kan riskannya kan pada wali saja sebenarnya. Ini kayak mengajarkan pula nih. Jadi kalau bapak tanya saya atau tanya ke KUA, haram enggak nikah orang tua? Enggak bisa kita jawab kecuali kita cek kronologisnya seperti apa. Ditelusuri dia. Dicek fakta-fakta. Maka biasanya seperti apa hakim di pengadilan menetapkan isbat nikah orang yang nikah siri. Dia akan melakukan interview terhadap orang-orang sekitarnya. Ditanya keluarga sebelah laki perempuan, ditanya tetangga, ditanya orang dekat. Kalau orang itu semua mengatakan ini aman, berarti hakim memutuskan aman. Biasa seperti itu. Tapi tanya PRT tidak tahu, tanya ini tidak tahu, tanya tidak tahu, itu tidak bisa. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita